Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Setio Prayugo di channel S Prayugo. Hari ini saya berada di kebun nilam sahabat saya. Kebetulan juga lokasinya bersebelahan dengan tanaman nilam saya yang kemarin sudah saya panen. Untuk lokasi sendiri, ini lahan yang kemarin menggunakan metode menggunakan kincir air dalam proses penyiraman tanaman nilam. Ini sahabat saya namanya Adi. Beliau tinggal di Karyajaya dan lokasi tanaman nilamnya itu berada di Tumpu Jaya. Nah, kemarin ini sudah dipanen oleh sahabat saya dan hari ini beliau terlihat ini ada beberapa tanaman yang mulai start dilakukan proses pemanenan. Jadi nanti kita akan lihat berapa tanamannya yang tumbuh bagus karena dirawat secara ekstra. Mari kita lihat tanaman sahabat saya. Ini sahabat-sahabat petani nilam di seluruh Indonesia. Ini tanaman sahabat saya yang kemarin sudah dipanen dan ini sepertinya masih ada cepuk yang berserakan di lahan sahabat saya ini, dan sepertinya ini beliau sedang melakukan proses penyulaman dan penanaman baru. Untuk penanaman barunya di ujung sana. Jadi nanti kita akan lihat proses penanaman barunya, dan ini yang sudah hidup subur dan terlihat ini sahabat saya memang seorang petarung ya, dan terlihat ini masih ada pupuk di lubang yang akan ditanami nilam. Nah, ini kita bisa lihat sisa-sisa pupuknya. Tidak tahu beliau menggunakan pupuk apa, warnanya putih seperti ini. Apakah ini kapur atau apa? Untuk kondisi tanaman sahabat saya ini sangat bagus, subur, dan kita bisa lihat semuanya. Ini kurang lebih umurnya 1 bulanan lebih ya. Dan kalau menanam di tanah merah, sekali lagi saya ulangi, memang butuh tenaga ekstra. Seperti sahabat saya ini saya yakin memang sudah bukan lagi abal-abal, tapi sudah totalitas ya. Dan ini tanaman yang pertama kemarin ya, ini sepertinya masih disisakan sebagai bibit untuk melanjutkan proses penanaman di lokasi sahabat saya. Jadi ini kita bisa lihat sahabat-sahabat semua pertumbuhannya. Nah, ini ada yang subur sekali, sepertinya nantinya akan digunakan untuk bibit. Nah, ini sangat bagus sekali kalau digunakan sebagai bibit ya. Jadi kepada sahabat-sahabat semua, ini saya ulangi lagi, di video sebelumnya sudah saya perlihatkan contoh untuk mengambil bibitnya. Jadi saya ulangi, ini adalah tanaman yang siap untuk dijadikan bibit. Jadi dia mesti mencari batang yang keras seperti ini, dan ini tumbuhnya kalau misalnya ditanam sudah 90% saya yakin hidup. Berbeda halnya dengan yang masih muda ya, yang masih muda seperti ini masih muda sekali. Ini bisa ditanam kecuali kalau curah hujan tinggi. Nah, ini nggak apa-apa menanam yang muda begini, tetapi kalau kita menjaga ketika cuaca yang ekstra, maka jangan sekali-kali menggunakan bibit yang masih muda. Dan kondisi tanaman seperti ini sahabat-sahabat semua, yakin dan percaya kalau kondisi tanamannya itu seperti ini banyak sekali minyaknya ya. Jadi tidak seperti tanaman-tanaman yang hidup subur kemudian daunnya lebar tapi dia tipis, itu minyaknya berbeda kalau misalnya disandingkan seperti ini. Ini terlihat sangat tebal sekali daunnya sahabat-sahabat semua. Nah, ini tebal dan saya yakin ini banyak minyaknya. Dan ini yang masih umur 1 bulan lebih, ini ada yang 2 bulanan. Ini saya yakin nantinya kalau dirawat ekstra ini akan menjadi sangat subur sekali. Dan ini karena proses penanamannya, kondisi lahannya juga tidak ada pohon yang menaungi, maka tentu nantinya kandungan minyaknya sangat bagus. Nah, seperti ini terlihat sangat bagus sekali, dan ini sepertinya seharusnya mesti dilakukan penyemprotan insektisida ya. Ini daunnya sudah mulai mengkerut, dan ini ada kutu kebul kalau orang bilang. Ini mesti disemprot menggunakan Miami. Nah, kalau dia disemprot Miami maka ini akan sehat kembali. Jadi untuk mengatasi penggulung daun menggunakan Miami. Nah, jadi sahabat-sahabat semua, ini tanaman lahan sahabat saya ini kurang lebih sekitar 1/2 hektar kurang, dan kondisinya ini sangat bagus. Dan mari kita lihat yang baru ditanam beberapa hari kemarin dan sudah dilakukan buka cepuk oleh sahabat saya. Jadi sekedar informasi kepada sahabat-sahabat semua, ini bulan
masuk di bulan 8 ya, bulan 8, dan tentu ini akan menghadapi musim panas, kemarau. Maka strategi yang dilakukan oleh sahabat saya ini menggunakan kincir ini sangat efektif juga ketika musim kemarau tiba, untuk menyelamatkan tanaman nilam agar supaya tidak kerdil ya, dan daunnya memerah. Makanya mesti difikirkan untuk proses pengairannya. Nah, ini sahabat-sahabat semua, kita bisa lihat nah ini yang baru ditanam, ada dua jalur yang barusan dibuka cepuknya. Nah ini kondisi tanamannya sahabat-sahabat semua yang baru ditanam ya. Nah ini yang baru dibuka cepuknya, yang cepuknya juga masih berserakan sahabat-sahabat semua, kita bisa perhatikan. Dan untuk pertumbuhannya sendiri bagus, ini masih ada pupuknya yang tersisa di sini ya, ini terlihat hidup semuanya. Insya Allah mudah-mudahan ini bisa tumbuh subur ya sahabat-sahabat semua, karena memang untuk menanam di tanah merah itu sangat ekstra, dan untuk pengendalian gulmanya itu juga sangat ekstra. Nah ini terlihat untuk jarak tanamnya sendiri, ini sekitar 50 cm ya, jarak tanamnya 50 cm. Nah untuk menyampingnya ini sebenarnya 80 cm ya. Nah baik, kepada sahabat-sahabat semua, ini cara menanam di tanah merah ya, di pegunungan yang menggunakan kincir air. Nah jadi ini tidak digulut, tapi untuk mengantisipasi musim kemarau, sahabat saya menggunakan kincir air. Nah baik, kepada sahabat-sahabat semua petani nilam di seluruh Indonesia, mungkin ini video singkat dari saya ya, soal bagaimana kondisi tanaman sahabat saya yang menanam di lokasi tanah merah, tepatnya di Desa Tumpu Jaya. Nah karena kalau struktur tanahnya sendiri di Tumpu Jaya ini memang berbeda. Kebetulan ini yang di lokasi berdekatan dengan kelapa sawit saya, ini struktur tanahnya adalah tanah merah. Berbeda halnya ketika yang di bawah, di bagian bawah itu dia tanahnya sudah coklat kehitam-hitaman, dan kalau untuk di perkampungan yang di bagian dalam itu juga sudah coklat, tidak lagi tanah merah. Nah sehingga kalau untuk menanam di tanah merah sendiri itu butuh perawatan ekstra, dan harus sering-sering didatangi dan dikontrol proses pertumbuhannya. Baik, terima kasih kepada sahabat-sahabat petani nilam di seluruh Indonesia yang sudah mampir di channel saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah dan tidak bermanfaat video saya ini, saya mohon maaf. Tetapi saya hanya sekedar memberikan informasi, pengalaman, dan kalau misalnya ini semua bisa dijadikan pengalaman buat kita semua, itu sangat saya berterima kasih sekali. Terima kasih, Sastu Prayogo. Salam petani nilam Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.